Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Aimaija dengan NIM 22000184113 dari Prodi Informatika yang mengikuti kelas Ilmu Dakwah kelas A yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal MPD. Kali ini saya akan membuat tugas penugasan dakwah bil lisan, yaitu mengenai tentang maraknya child free. Oke, kita lanjut aja ke penjelasan selanjutnya. Alhamdulillah juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam video dakwah kali ini. Pada kesempatan ini juga, saya akan membahas tentang fenomena child free atau keputusan untuk tidak memiliki anak yang semakin populer di kalangan masyarakat modern. Kita juga akan melihat apa saja sih alasan dibalik keputusan ini, serta pandangan Islam mengenai hal ini yang akan kita ulas di subtopik selanjutnya. Oke, mari kita ulas. Fenomena child free bukanlah hal yang baru, tapi semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir, terutama karena maraknya penggunaan sosmed dan informasi yang lebih mudah diakses bagi mereka yang sudah menikah dan ingin menikah serta ingin mempunyai anak. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan ini, mulai dari karir, ekonomi, lingkungan, hingga preferensi pribadi. Namun, penting bagi kita untuk memahami pandangan Islam tentang keputusan child free ini. Nah, mari kita ulas yuk, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan orang untuk memutuskan child free. Yang pertama yaitu karena karir dan ambisi pribadi, di mana banyak individu yang merasa jika memiliki anak, perkembangan karir mereka terhambat. Yang kedua, kondisi ekonomi. Biasanya tingginya biaya pendidikan, perumahan, kesehatan, serta biaya anak untuk dalam masa pertumbuhan membuat banyak pasangan merasa tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak mereka, sehingga mereka memutuskan untuk tidak mempunyai anak dalam rentang tertentu maupun permanen. Yang ketiga, kesehatan dan kebugaran. Salah satunya ini juga yaitu kekhawatiran tentang kesehatan fisik dan mental mereka sendiri atau riwayat kesehatan tertentu, membuat beberapa orang ragu untuk memiliki anak. Yang keempat, perubahan iklim dan lingkungan. Kekhawatiran tentang dampak populasi terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan menjadi alasan bagi beberapa pasangan juga untuk tidak memiliki anak. Dan yang terakhir, yaitu kebebasan pribadi. Kehidupan tanpa anak biasanya memberikan kebebasan yang lebih besar dalam hal mobilitas, waktu luang, dan pengambilan keputusan pribadi yang tidak bisa kita ganggu-gugat, karena itu adalah hak mereka untuk tidak mempunyai anak. Nah, kita sudah bahas tentang apa aja sih alasan dibalik seseorang mengambil keputusan child free. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pandangan Islam terhadap child free itu sendiri. Dalam Islam, keluarga dan anak-anak dianggap sebagai berkah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak adalah salah satu tujuan pernikahan dalam ajaran agama Islam, dan memiliki anak juga dipandang sebagai bentuk ibadah. Nah, kita juga akan bahas Al-Quran dan hadis mengenai anak. Yang pertama yaitu anak sebagai karunia Allah. Yaitu anak sebagai karunia Allah, salah satu alasan mengapa kita harus punya anak dalam konteks bukan paksaan. Dalam Al-Quran disebutkan juga dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang kedua, anak sebagai amanah dari Allah terhadap orang tua. Dalam pandangan Islam, anak-anak bukan hanya karunia, namun amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Yang berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap dari kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Yang ketiga yaitu tujuan pernikahan dalam Islam yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, di mana salah satu tujuannya yaitu mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah seperti yang disebutkan di Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang keempat adalah doa Nabi Zakaria juga menjadi salah satu pendapat Islam terhadap anak, di mana Zakaria juga berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan sebagai tanda keinginan dan harapan untuk memiliki anak. Nah, kita udah bahas nih tentang hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendapat ulama terhadap fenomena ini. Para ulama kontemporer umumnya menekankan pentingnya memiliki anak dalam Islam. Mereka juga berpendapat bahwa menolak untuk memiliki anak tanpa alasan yang kuat bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam ajaran Islam. Salah satu ulama yang berpengaruh yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka, menyatakan bahwa memiliki anak adalah salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam. Dia juga menekankan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan tidak didasar dari alasan yang dangkal, egois, serta keputusan yang terlalu tergesa-gesa. Nah, kita juga udah bahas nih apa aja pendapat ulama tentang fenomena child free yang sedang marak pada zaman ini. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang urgensi Islam dalam mengizinkan child free. Nah, meskipun ajaran Islam menekankan pentingnya memiliki anak, namun Islam nggak semengkekang itu kok. Islam kan bukan agama yang kaku, Islam adalah agama yang fleksibel. Jadi, bagi mereka yang ingin melakukan child free, dibolehkan dalam kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa argumen atau konteks yang membuat child free itu diizinkan dalam Islam. Yang pertama, yaitu kesehatan dan kemampuan adalah salah satu alasan child free diperbolehkan, di mana jika seseorang pasangan terdapat penyakit atau terdapat ketidakmampuan untuk membuat keturunan, dan mereka juga bisa mempertaruhkan nyawa jika mereka membuat keturunan. Jadi, dalam Islam itu dibolehkan untuk child free. Yang kedua, kondisi ekonomi. Jadi, sebuah pasangan keluarga juga berpikir jika kondisi ekonomi mereka kurang memapani, maka mereka memutuskan untuk child free atau menunda untuk membuat keturunan terlebih dahulu. Jadi dalam situasi seperti ini, Islam mengajarkan untuk tidak membebani diri sendiri di luar kemampuan. 3. Kualitas pendidikan dan pembinaan. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa lebih baik memiliki sedikit anak namun bisa memberikan pendidikan dan pembinaan yang baik. Ini juga keterkaitan dengan poin yang kedua tadi, di mana mereka ketergantungan dalam ekonomi dan ekonomi yang pas-pasan, jadi mereka memutuskan untuk child free terlebih dahulu sampai mereka mapan dalam ekonomi dan sudah menyiapkan dana-dana untuk perkembangan anaknya. Udah kita bahas juga tentang apa aja sih urgensinya, alasan-alasan apa aja yang dibolehkan untuk memutuskan child free dalam Islam. Ini juga ada keterkaitannya dengan program keluarga berencana yang dibuat oleh pemerintah dalam keputusan child free. Salah satunya program keluarga berencana dari pemerintah yang sudah lama dikenal untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, kalian pasti bingung, apa sih kaitannya antara program keluarga berencana dengan child free? Nah, mari kita bahas apa aja sih keterkaitannya. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Dengan melalui program KB, sebuah pasangan akan diberikan edukasi apa saja yang terkait tanggung jawab memiliki anak, serta informasi-informasi lainnya yang bisa jadi mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih child free atau tidak. Yang kedua, kemudahan akses kesehatan reproduksi. Ini juga adalah keterkaitan yang sangat penting, di mana jika mereka adalah dari kaum menengah ke bawah dan ingin child free, ini memungkinkan pasangan yang kurang mampu bisa melaksanakan pilihan mereka dengan aman tanpa risiko kehamilan yang tidak diinginkan.
Ketiga, kualitas hidup seorang pasangan. Program KB juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Banyak pasangan yang memilih child free juga merespon isu-isu serupa seperti beban ekonomi dan keinginan hidup untuk lebih sejahtera. Nah, yang terakhir adalah dukungan kesehatan dan reproduksi dari baik pria maupun wanita. Program KB juga fokus pada kesehatan reproduksi wanita maupun pria, termasuk alasan medis yang bisa membuat seseorang untuk tidak memiliki anak atau memang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki anak. Dukungan ini juga relevan bagi individu atau pasangan yang memutuskan child free karena alasan kesehatan. Nah, udah kita bahas tuntas semua ya tentang child free, dimulai dari penyebab child free, kaitan Islam dengan child free, serta urgensi child free itu sendiri dalam Islam. Karena itu, kita akan beralih ke kesimpulan, yaitu di mana fenomena child free mencerminkan perubahan sosial dan budaya, serta juga fenomena yang sangat marak di zaman ini. Fenomena ini juga sangat kompleks, di mana kita tidak bisa memaksakan kehendak atau pendapat kita terhadap mereka yang ingin memutuskan child free atau tidak. Dalam Islam, ditekankan anak-anak adalah karunia dan amanah dari Allah, namun dalam kondisi tertentu, keputusan untuk tidak memiliki anak bisa dipertimbangkan secara rasional. Pada akhirnya, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak adalah keputusan pribadi yang harus diambil dengan penuh pertimbangan, kesadaran, dan penuh dengan pemikiran yang rasional. Semoga kita semua diberikan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Sekian dakwah bil lisan yang saya jelaskan tentang child free yang maraknya di zaman ini. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.